Halo anak-anak semua, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu tanggal 7 Februari 2021 bersama Lause Teresya. Nah anak-anak, apakah kalian semua sudah siap? Lause hitung ya, 1, 2, 3. Pasti kalian sudah duduk dengan rapi dan sudah siapkan Alkitab, kotak persembahan, dan uang persembahannya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya itu melimpah dalam kehidupan kita, dan kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh ikut ibadah online, semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari anak-anak, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang begitu besar sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing mengadakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habisnya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan karena Engkau mau datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kami. Tuhan, hari ini kami mau datang Tuhan dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang menyucikan, melayakkan kami Tuhan, supaya kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat buat setiap kami. Tuhan sendiri yang boleh mengurapi dan Roh Kudus sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang terus boleh disenangkan melalui ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ayo anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau dengan semangat menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Anak-anak, masih ingat tema besar kita? Ya, tema besar kita adalah obedience atau ketaatan. Mungkin kita anak-anak susah ya melakukan ketaatan. Bukan hal yang mudah, tapi kita percaya kalau kita taat dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita akan naikkan pujian obedience. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah taat beribadah. Kenapa sih kita perlu beribadah, Lausye? Karena ibadah itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kalian sayang kepada Tuhan Yesus, kalau kalian cinta kepada Tuhan Yesus, pasti kalian mau melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Kalian pasti mau taat. Kita akan naikkan sebuah pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Kita katakan dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus
Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Hai anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita semua mau dengar firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Yuk sama-sama, langsung aja kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, tolong kami bisa dengan fokus, dengan duduk dengan tenang, bisa mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Lause mau tanya nih, sekarang kita lagi ngapain ya? Tadi kan kamu sudah nyanyi, memuji Tuhan, sekarang mau mendengar firman Tuhan. Nah itu kita namanya lagi ngapain sih? Ada yang tahu? Iya, namanya kita lagi ibadah. Ibadah itu artinya menyembah Tuhan. Sampai sekarang kita masih ibadah di rumah masing-masing karena ada virus corona. Meskipun di rumah kita tetap semangat kan? Bukan cuma kita loh yang semangat ibadah, bukan cuma anak-anak sekolah minggu. Di Alkitab, ya, di Perjanjian Baru, ada jemaat mula-mula yang juga semangat ibadahnya. Ceritanya ada di Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai 47. Setelah hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dan Petrus memberitakan Injil ke orang banyak. Dan orang banyak yang mendengar pemberitaan Injil itu, firman Tuhan, itu jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk tebus dosa mereka, untuk tebus dosa kita, supaya kita semua selamat dari hukuman dosa. Orang-orang yang banyak itu yang percaya tadi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Wow, banyak ya. Nah, orang-orang percaya itu disebut jemaat mula-mula. Mereka berkumpul bersama-sama di bait Allah. Mereka ngapain aja ya? Oh, mereka ternyata berdoa bersama-sama, terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti kita, pasti taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Lalu pasti menyembahnya kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu kamu taat ibadah, artinya kamu mengasihi Tuhan. Seperti kamu sayang sama papa dan sayang mama. Halo Lause, nama saya Molly. Saya mau tanya, kenapa sih kita harus beribadah? Padahal hari Minggu aku ingin sekali bangun pagi, langsung sung main game. Tapi tadi mama suruh aku ibadah dulu. Jawab ya Lause. Halo juga Molly. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Kita bisa lahir ya, waktu kecil masih baby, kita bisa ada sekarang, itu karena ada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita harus ingat dan beribadah menyembah Tuhan, yaitu Tuhan pencipta kita. Lalu kita beribadah kepada Tuhan juga karena itu yang Tuhan mau loh.
Molly, masih ingat ada berapa hukum Taurat? Iya, ada 10. Pinter ya si Molly. Di hukum Taurat yang keempat, Tuhan kasih perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya Tuhan mau kita beribadah hanya kepada Tuhan Yesus setiap hari Minggu. Jemaat mula-mula juga rajin ibadah. Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mereka juga belajar firman Tuhan. Mereka juga saling memperhatikan. Jemaat mula-mula semuanya bersatu seperti best friend. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu sharing. Yang punya harta lebih rela menjual harta mereka, lalu uangnya hasil jual harta itu dikumpulkan untuk nanti dibagi ke teman-teman yang memerlukan. Kalau mereka lihat ada teman mereka yang hidupnya susah, mereka akan membantu temannya itu. Seperti di gambar ini, mereka sharing uang dari hasil menjual harta untuk teman-teman mereka yang membutuhkan sesuai keperluan masing-masing. Mereka semua rajin berkumpul di bait Allah, selalu memuji Tuhan. Semua dilakukan dengan hati yang gembira, hati yang tulus. Dan jemaat mula-mula ini disukai semua orang yang ada di sekitar mereka. Tiap hari Tuhan juga menambahkan jumlah orang-orang yang percaya. Lausa, Molly mau tanya lagi. Kita beribadah kepada Tuhan seperti jemaat mula-mula. Supaya untuk apa sih, Lausa? Ada gunanya enggak beribadah itu, Lausa? Tentu ada, Molly. Yuk kita sama-sama buka Alkitab ya. Di 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat ke-8. Lause bacakan dulu ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi ya Lause bacakan ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita sama-sama hafal sekali lagi ya. Kamu masih ingat tadi di mana? 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Udah bisa? Sekali lagi bisa sambil tutup mata, nggak usah dibaca, itu bisa. Yuk sekali lagi ya, coba tutup matanya, kita tutup matanya ya. Kita sambil baca ya, kita sampai ingat biar hafal ayat hafalannya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Yeay, semuanya pinter. Ya, Alkitab sendiri bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Seperti apa sih? Anak-anak, ibadah itu berguna untuk mengisi hati kita. Ya, gimana gambar hati? Ya, mengisi hati kita. Tiap hari tubuh jasmani kita, badan kita, perut kita perlu diisi makanan. Ya, begitu juga tubuh rohani kita, yaitu hati kita. Makanan rohani untuk hati kita adalah firman Tuhan. Tiap ibadah kamu mendengar firman Tuhan kan? Nah, itu yang mengisi hati kamu, membawa kamu mengenal Tuhan. Ibadah juga berguna supaya hidup kita dipimpin Tuhan. Seperti kamu waktu kecil, waktu belajar berjalan, kamu digandeng papa, digandeng mama, supaya apa? Supaya tidak jatuh, supaya tidak salah jalan. Kalau kamu taat beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan gandeng kamu, pimpin kamu, menyertai kamu dari kamu kecil sampai dewasa nanti. Sehingga kamu berjalan di
jalan yang benar. PowerPoint kita hari ini adalah Allah menginginkan aku beribadah hanya kepadanya. Kita sama-sama belajar untuk taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap hari Minggu, kamu jangan lupa ya, meskipun kita masih ibadah online, kita ingat kita mau taat beribadah. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat, yang setia beribadah. Tuhan tolong kami, meskipun kami masih kecil, tapi kami punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita terus bisa belajar untuk taat beribadah. Kita mau belajar untuk mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sekarang kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan uang persembahan dan kotak persembahannya. Kita naikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami kalau boleh beribadah pada hari ini, kami percaya Tuhan sendiri yang terus boleh menolong kami Tuhan, supaya kami bisa taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya dalam hidup kami Bapa, kami bisa terus memuliakan nama Tuhan, kami bisa terus memuji nama Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik dari diri kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan ini di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menerima dan Tuhan yang boleh memakai persembahan ini menjadi berkat buat orang-orang lain Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya kami bisa mempersembahkan diri kami sepenuhnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh memimpin hidup kami. Kami mau terus bersandar dan kami mau terus berserah kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lase punya beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan merayakan satu hari yang sangat ditunggu oleh anak-anak karena anak-anak bisa mendapatkan angpau. Hari apa ya anak-anak? Ya betul, hari Imlek anak-anak. Namun tahun ini mungkin agak berbeda ya, karena kita tidak bisa mengunjungi saudara kita.
Tapi hal ini tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita, karena minggu depan di sekolah minggu tetap akan ada ibadah dengan tema Imlek dan Keluargaku. Pastikan semua anak-anak ibadah online ya. Dan anak-anak yang sudah ibadah hari ini jangan lupa mengisi link G-Form yang sudah ada di grup kelas masing-masing. Dan tidak terasa sudah masuk ke bulan Februari, sudah ada renungan harian yang baru. Anak-anak sudah mendapatkan linknya juga di grup kelas masing-masing. Jangan lupa dibaca dan berdoa setiap hari. Sekarang, sekolah minggu online kita hampir selesai. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Tetap berdoa, rajin beribadah, dan tentunya membaca firman Tuhan. Bye-bye.